Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat war rahmah wal barakat. الذي فرض علينا صيام شهر رمضان وفصل لنا أحكامه بالبيان والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin sidang jamaah salat subuh, ya insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebelum saya lanjut ceramah saya, izinkan saya menyampaikan bahwa tadi dikasih waktu sama panitia paling tidak sampai jam 6. Kita sepakat, Pak, jangan sampai sebentar ada yang ambil sandal datang lempari. Seperti kasus di negara tetangga. Sampai saya pulang ceramah subuh itu teman WA, Ustaz hati-hati kalau jadi imam pakai helm. Tapi Ustaz ya, jadi jangan terlalu panjang Ustaz, nanti ada lempar di sandal jepit. Jadi saya minta maaf kalau dikasih waktu. Cuma memang saya lebih suka ceramah subuh daripada ceramah tarwih, Bapak Ibu. Ceramah tarwih kan dibatasi waktunya. Sampai di rumah jabatan itu saya masuk langsung dibilang Ustaz ceramahnya 10 menit saja. Dan itu pun disuruh ceramah nanti setelah salat sunat witir. Jadi saya bilang dalam hatiku, habis jamaah ini. Karena kalau sudah bisa salat tarawih orang witir, yang memang mau mendengar ceramah itu jangan tinggal. Sama salat subuh, yang betul-betul memang yang ada motivasi semangatnya untuk menimba ilmu, yang tinggal. Yang lain balik kanan semua. Karena memang berat Pak ini salat subuh, mengantuk orang. Jadi tidak apa-apa yang mau tidur santai tidur di situ Pak. Minimal kita dapat keutamaannya jemaah pengajian daripada pulang di rumah. Nah saya katakan Bapak Ibu minta maaf lahir batin, usahakan ini tidur setelah subuh dihindari. Cuma memang paling berat. Tapi kan memang tidur yang paling tidak bagus, agama mengajarkan salah satu tidur yang paling tidak bagus itu adalah tidur subuh, baik dari segi agama maupun dari segi kesehatan. Makanya guru tak dulu selalu bilang kalau mau tidur itu usahakan terbit di matahari. Kira-kira jam 7 lah Pak. Pasti yang kerja mengatakan, saya semikin Ustaz kalau mau pergi kantor. Tidak apa-apa bawa pergi bantal tak ke kantor. Sekalian meditan tidur. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu saya dibilang 10 menit. Saya bilang tidak ada masalah. Kami Ustadz Pak, kami Ustadz ini penceramah mubalik. Sebenarnya lebih singkat ceramah itu paling disuka. Kan panjang dengan pendek sama aja transportnya Ustadz ya. Sama aja. Bahkan terkadang ceramah subuh lebih rendah dibandingkan dengan ceramah tarawih. Saya tidak tahu kalau Masjid Ar-Rahman. Begitu Pak, jujur. Terkadang padahal subuh ini yang paling berat bagi kami Pak. Kenapa berat? Bayangkan durasinya sampai jam setengah jam lebih. Nah tidak ada lagi air minum disiapkan di sini. Biasanya kalau tarawih ada di sini, tapi ada tuh masjid Ustaz, ada masjid ada air minumnya. Oh saya bilang inilah masjid yang paling menghargai. Nah harga sekali tamunya sampai ceramah subuh pun ada air minum di atas mimbar. Saya tidak tahu apakah karena yang tadi malam ceramah tarawihnya lupa bawa pula air minumnya, wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin pengurus memang memberikan ini sedekah Ustaz, bawa pula dipakai buka puasa. Ini tapi tidak ada, ini Quran saya lihat ada ini sama tisu.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Teristimewa kita dipertemukan di subuh terakhir fase kedua perjalanan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Karena ada orang Bapak Ibu belum tentu sehat tapi afiatnya bagus, dan ada sebaliknya, afiatnya mungkin bagus tapi belum tentu sehat. Apalagi ada yang memang tidak sampai, memang jangankan sehat walafiat, umur pun tidak sampai. Waktu ceramah Jumat saya sempat ulang, wakil bupatinya lupa, almarhum Pak Syukur Bijak, 2:30 saya pulang ceramah di PCC Unhas itu kurang lebih jam 1 lewat. Di perjalanan itu ternyata beliau dipanggil oleh Allah. Nah, kemarin terakhir lagi hari Ahad Pak, kurang lebih jam 9, salah satu lagi wakil Pak. Kalau Pak Syukur Bijak almarhum kan wakil bupati, ini wakil rakyat lagi. Jadi memang yang wakil-wakil hati-hati di Ramadan. Kemarin kan menantunya Ki Haji Ma'ruf Amin kan wapres, Pak Rafsal Ali, saudaranya bupatinya Selayar. Di garis telinya Pak dipanggil oleh Allah. Saya ceramah kemarin ceramah buka puasa di PowerPoint, itu macet luar biasa. Oh ternyata di sana rumahnya beliau, Jalan Bonto pokoknya Bonto di situ. Dan termasuk ada yang meninggal Pak kemarin, orang Kementerian Agama Nasir Bonto almarhum, kepala madrasahnya Mantiga di Ramadan juga. Makanya saya katakan nikmat luar biasa Allah masih berikan kesempatan. Kita berharap mudah-mudahan paling pendeknya kita dipertemukan oleh Allah sampai akhir Ramadan menikmati suasana Idul Fitri, tapi jangka panjangnya mudah-mudahan Ramadan tahun depan insya Allah Allah masih berikan kesempatan untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Itu susahnya didoakan orang kalau mengantuk. Didengarnya di atas Bu. Ya, jangan tongki sementara ceramah mengaji tongki di atas. Ya kan biasa tuh ada orang begitu pas tengah mati ceramah, si Butoy mengaji. Saya tidak larang, kita mengaji bagus, apalagi di bulan Ramadan. Cuma saya ambil satu itibar begini Bapak Ibu. Suatu waktu Nabi Muhammad masuk di Masjid Nabawi, ketika beliau masuk di situ didapati dua kelompok sahabat yang berbeda. Ada misalnya tidur itu di pojok sana. Lanjutkan Dek, pokoknya lanjutkan teruskan perjuanganmu sampai titik. Ketika Rasulullah masuk di Masjid Nabawi mendapati dua kelompok sahabat yang berbeda. Ada sahabat yang sementara duduk pengajian seperti ta'lim. Makanya Bapak Ibu kalau biasa berangkat ke tanah suci haji atau umroh, itu biasa di dalam masjid ada kursi-kursi itu, duduk di situ ustadznya, melingkar itu jamaahnya. Pengajian seperti itu yang dilakukan. Ada juga sementara sibuk baca Quran. Kemudian Rasulullah ketika setelah salat sunat tahiyatul masjid, beliau mendatangi kelompok sahabat yang pertama yang sementara ta'lim wa ta'lim. Baru kepada sahabat yang sementara baca Quran. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa itu yang lebih dulu didatangi? Ini kan pertanda bahwa ketika didatangi yang pertama berarti ada yang istimewa. Kata Rasulullah, dua-duanya baik, dua-duanya istimewa. Cuma kenapa saya lebih mendahulukan yang sementara pengajian? Karena di situ dua pintu kemuliaan dia dapat. Satu, kemuliaan berjamaah hablum minan nas. Yang kedua, saling mengingatkan tentang kebaikan itu hablum minallah. Kalau pengajian satu arah, kalau mengaji orang satu arah, hablum minallah. Jadi berhenti dulu mengaji. Kasihan kalau pengurus masjid, kasih topik transport. Sekalipun saya tidak pernah minta bayaran. Jujur Pak Haji, saya diundang kemarin ceramah di Kalimantan 3 Ramadan. Saya minta cuma Sabtu 2 hari mau, karena saya kan orang masih bekerja sama pemerintah. Ketika dia telepon, Ustadz berapa standarnya? Saya bilang standar apa ini? Standar sampai standar 2. Saya bilang manusiawi, siapa sih yang tidak butuh materi? Tapi jangan kasih begitu, berapa standarnya? Tersinggung saya pribadi Pak. Saya bilang bersyukur kalau dibelikan tiket pesawat PP, itu sudah alhamdulillah. Kan tidak bisa jalan kaki ke Kalimantan. Sampai kapan saya bisa tiba? Apalagi terbang pakai sajadah, karena saya bukan Aladin. Saya paham saya paham. Cuma jangan kasih begitu. Seakan-akan kita ini kan seperti artis, sekian harus ditandatangani. Ustadz tidak butuh itu. Tidak butuh amplop, isinya aja yang penting. Sama
Jangan kipasan begitu. Saya pikir mengerti. Saya mengatakan haram bagi saya pribadi meminta bayaran ketika berdakwah dan berceramah, tapi berdosalah panitia mengundang ustadz tidak nak kasih transfer ustadz. Cocok ji Pak. 11-12 ji itu. Ketika bertemu ini, itulah tadi keutamanya Bu ya. Jadi dengarkan Ki. Sekalipun masih ada jadwal saya nanti taruh, tapi tidak akan sepanjang ini dikasih Kak. Kalau saya sepanjang setengah jam kan nanti ceramah tarawih malam keberapa itu? 26. Pokoknya di terakhir nih. Kalau saya ceramah setengah jam pasti banyak yang di belakang dibilang, jangan panggil lagi Ustaz Ilyas. Nasis saja Ki. Jadi ini kesempatan Bu ya, saya bukan menggurui Ki, cuma saya datang untuk saling berbagi di jalan Allah. Saya tidak ada arti apa-apanya kalau bukan Allah yang kasih. Saya al-fakir, tapi karena semata-mata kita saling mengingatkan, insya Allah mudah-mudahan ada barakahnya yang kita bawa pulang. Ini tantangan Bapak Ibu. Baik, saya kembali, nikmat luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah salat yang paling berat di antara 5 salat fardu, tapi paling sedikit rakaatnya. Paling sedikit Pak, kan cuma 2 rakaat Ji. Yang lainnya 4, 3, ini paling sedikit, tapi paling berat. Kenapa? Pernah mungkin saya sampaikan Pak, sebenarnya kalau kita tidur itu kan terbelenggu Ki, sebenarnya. Terbelenggu, terikat oleh iblis. Bukan hanya diikat Ki, nah baca-baca itu Ki, nah jampi-jampi Ki. Wailun tawailun fanun tindro. Tidurlah kamu malam semakin larut. Berat sekali memang. Hanya ada orang Pak dikasih bangun sahur 5 kali pindah tempat tidur baru sampai di meja makan. Bahkan sampai di meja makan pun sembarang tidak baca saking mengantuknya. Bukan lagi Allahumma barik lana, masih mending kalau Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kenapa berat? Maka itulah kenapa agama menuntun kita cari ilmunya supaya kita tidak terbelenggu terus. Makanya bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi apa Bu? Ahyana atau ahyani? Di sini lagi berbeda orang. Tapi inilah perbedaan indah. Sama dengan kunut ketika sunat setelah salat sunnah witir, tidak usah diperdebatkan. Memang sunnah Ji. Pertama, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan, jangankan di bulan Ramadan, salat sunnah witirnya beliau sepanjang masa, beliau selalu kunut. Cuma beliau kalau kunut witir sebelum ruku. Imam Abu Hanifah. Mazhab yang paling tertua di antara 4 mazhab yang kita tahu. Sekalipun imam mazhab kan itu macam-macam, ada sampai 12 malah. Kalau Imam Malik mengatakan, Imam Malik beliau memperhatikan kunut witir itu di setiap malam Ramadan. Nanti Imam Syafi'i mengambil kesimpulan lagi, itu nanti malam ke-16 sampai terakhir Ramadan. Nah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i perbedaannya adalah persamaannya sama-sama kunutnya setelah i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Ada lagi yang bertanya, Ustadz kenapa di antara sholat itu ada satu kalimat yang lain daripada yang lain? Yang lain semua kan takbir semua, Allahu Akbar. Kecuali Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Kenapa sami Allahu liman hamidah? Sepanjang sejarah sholat, termasuk sholat subuh, Nabi Adam pertama yang melakukan sholat subuh. Sholat subuh manusia pertama ini Pak, Nabi Adam yang lakukan. Semua Allahu Akbar. Nanti di zaman Rasulullah berubah menjadi sami Allahu liman hamidah. Prosesnya waktu sholat asar, ketika Abu Bakar salah satu sahabat yang dimuliakan oleh Allah datang terlambat berjamaah sholat asar, masuk di masjid, Rasulullah sementara sudah ruku, beliau baru takbiratul ihram. Untuk menjaga konsistensi, Abu Bakar sepanjang dia hidup tidak pernah terlambat sholat berjamaah dengan Rasul, sampai Allah perintahkan Jibril menahan pundaknya Rasul, ruku paling lama sepanjang sejarah Rasulullah. Kemudian Jibril membisikkan kalimat pengganti Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. Aku mendengar segala pujian hambaku. Begitulah proses pergantian Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. You understand? Apa? Itu cek dulu ya, sembarang Nabi. Itu Bu ya. Jadi berbeda, ada perbedaan, nggak ada masalah.
Jadi yang mana yang benar dua-dua ini? Saya bilang benar. Alhamdulillahilladzi ahyani, benar. Kenapa benar? Itu sesungguhnya dia bersyukur kepada Allah. Tapi untuk dirinya, ale-alena, dirinya sendiri. Ada yang baca ahyana. Kenapa ahyana? Kalau bahasa Arab kan ahyana berarti jamak. Kami. Itu menandakan berarti orang yang baca doa ahyana, sesungguhnya dia bersedekah kepada saudaranya yang mungkin sempat bangun tapi tidak baca doa. Disitulah letak kemuliaannya. Jadi yang salah yang mana Ustaz? Yang baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi luar biasa, sama dengan sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya. Halo? Apa Bu? Bismika Allah wahya, bismika Allahumma ahya, bismika amut, atau bismika Allahumma amut wa ahya. Yang mana yang benar? Pusing nih. Dua-duanya beramalkan, Bu. Dua-duanya. Kalau bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu benar. Kenapa? Posisi kita masih dalam keadaan kan hidup. Kemudian kita mau mati. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Ini yang lebih kalau berbicara dalil, inilah hadis Bukhari. Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Karena di dulu, coba buka Al-Quran, kan di surah Al-Mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Bahkan ada ayat Ustaz di kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum. Berarti mati baru hidup. Nah ternyata berbicara hakikat perjalanan kehidupan manusia dari mati kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup dan tidak akan mati lagi selama-lamanya. Itu prosesnya. Jadi dua-duanya benar, alhamdulillah. Itulah bagusnya kalau kita memahami ilmu dalam kehidupan sehingga kita tidak mengklaim dan menjustifikasi ini yang benar, yang lain salah. Hidup ini begitu, Pak. Makanya saya dulu belajar di guru tak, beliau sampai pun disakiti orang, dia bilang begini, syukur kina kalau kita nasakiti orang daripada kita yang sakiti orang. Wah, saya bilang ini ulama, kalau ulama Pak dibandingkan dengan sekarang Pak, banyak orang tinggi ilmunya. Nah kalah guru tak, karena 40 juznya Al-Quran pegang. Kan ada juga berpendapat begitu Pak, masa 40 juz? Tapi saya tidak sebut nama Pak ya. Saya bilang sampai sekarang mau masuk 45 tahun, meninggalkan pondok, selesai menghafal Quran, saya tidak tahu di mana itu 10 juz karena 30 ji. Yang saya tahu 114 surah diturunkan oleh Allah itu dua fase, Mekah dengan Madinah. Di Mekah diturunkan Al-Quran 114 surah, 86 surah diturunkan di Mekah. 12 tahun 5 bulan diturunkan kepada Rasulullah. Nanti sisanya 26 surah 9 tahun 9 bulan diturunkan di kota Madinah. Maka terpecahlah dua, Makkiyah dengan Madaniyah, 114 surah. Ini sejarah Al-Quran. Dipertegas lagi, Imam Syafi'i katakan jumlah hurufnya itu Al-Quran dari Bismillah surah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas 1.027.000. Kalau tidak ada yang percaya, nanti pula Miki hitung, Miki sendiri. Boleh dibantah. Kalau kita dapat nih ilmunya silahkan. Insya Allah sampai malam takbiran tahun depan. Mungkin mati Ki, belum bisa selesai dihitung nih. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kenikmatan Allah berikan ini kita mampu jaga dengan sebaik-baik. Baik, saya lanjut pembahasan pada kita subuh hari ini. Satu firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 9799. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Cacanya itu Ustaz, karena beliau hafiz Quran. Menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam Tafsirul Al-Munir, ini surah turun Bapak Ibu ketika Rasulullah dalam keadaan risau gelisah. Bukan karena tidak keluar THR. Bu, sudah keluar THR tak? Alhamdulillah lah busuk nih.
Ada yang belum keluar. Jadi kita tunggu karena tidak kerja Ki. Tahu cara sebelum saya lanjut THR itu kita harus menghormati, menghargai seorang Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Suwirmo namanya siapa? Nah pokoknya orang Jawa setengah mati kerbanyak O-nya. Tahun 1951 dia mengeluarkan keputusan itu memberikan kesejahteraan kepada pegawai dan buruh seluruh Indonesia pada saat 1951 itu sejarah THR. Jadi perlu kita ingat-ingat, jangan cuma mana mi THR tidak urus, baru tidak tahu sejarahnya. Nah, itu sejarahnya THR tahun 51 Bu, lahir Maki. Saya saja belum lahir, 78 baru lahir. Jadi gelisah Rasulullah. Kenapa risau dan gelisah? Karena ucapan perkataan nyinyirannya orang-orang kafir Quraisy di Makkah pada waktu itu. Yang namanya orang kafir pitikanak-kanai. Karena yang begitu memang Pak. Nah orang kafir Quraisy itu orang cerdas sebenarnya, pintar. Makanya kenapa Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab di periode kafir Quraisy? Karena keistimewaannya kafir Quraisy itu tata bahasanya, cara pokoknya retorikanya bagus sekali itu. Makanya diturunkan Al-Quran itu untuk menandingi. Bukan lagi ditandingi antara langit dengan bumi. Makanya Muzailamah Al-Kasab itu ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Tunjukkan kalau kau sanggup, jangankan menyamai, jangankan melebihi, menyamai saja. Anda bisa. Sama dengan kemujizannya Nabi Musa, diturunkan pada waktu tongkatnya. Kenapa pada zaman itu orang-orang Mesir pada waktu itu mengagung-agungkan namanya tukang sihir? Turun dan diberikan oleh Allah memperlihatkan. Habis tukang sihir, tongkat jina lawang kalah kabut, satu di tongkat. Jadi perlu dicari tongkatnya itu Nabi Musa, Pak. Sama dengan Nabi Isa. Waktu itu luar biasa juga tabib-tabibnya di zaman Nabi Isa. Karena berhasil, luar biasa mereka. Turun Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat luar biasa. Menghidupkan orang mati sanggup. Tak bakalan kabut, tapi itulah caranya Allah. Sama dengan, nah ini kafir Quraisy memang tidak mau. Abu Lahab sendiri, Abu Lahab temannya Abu Gosok. Karena ada orang yang suka menggosok-gosok, sedikit-sedikit memprovokasi. Orang yang tidak sesuai dengan kita itu harus dihancurkan. Saya bilang begini Pak, berbeda itu indah sebenarnya kalau kita mensikapi dengan arif dan bijaksana. Saya bilang boleh kita berbeda tentang mazhab saja, berbeda keyakinan, tapi selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kiblat kita Baitullah, kita saudara, sama-sama Jiki. Mari kita sama-sama bergandengan tangan masuk surga. Jangan mengklaim kami masuk neraka, antum yang masuk surga. Nah itu kalau di surga kita tahu dia masuk rumah tak besar Bu, besar rumah tak sendiri di dalam. Betaki kira-kira, sunyinya. Cicak yang bunyi bilang hantu. Nah itu masuk surga sama-sama. Mari kita saling mendoakan, bergandengan tangan masuk surga sama-sama. Jangan dijustifikasi ini. Nah kita saja belum tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Sama mi PSM kemarin Pak. Bayangkan 18-11an. PSM yang paling dipandang ente, tidak ada stadion nah. Ya kan tidak ada stadion di PSM Pak. Numpangnya di Pare-Pare. Dipandang ente tahu pemainnya juga apa-apa gitu. Ternyata buktinya bisa juara. Di bulan Ramadan lagi dia persembahkan. Dia menang 3-1 di Madura. Tapi sayang malam itu banyak saudara kita. Saking gembiranya menang PSM Dinas sampai jas subuh. Tak lewat si Cilakana. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu ketika Rasulullah dalam itu Abu Lahab itu ketika jadi satu kali dia senang itu kan sejarahnya Pak, ketika lahir Nabi Muhammad sampai memerdekakan hambanya kan, makanya Abu Lahab itu setiap hari Senin itu tidak diazab oleh Allah gara-gara itu Pak. Selanjutnya pokoknya Abu Lahab setiap melihat Nabi Muhammad pasti tutup mukanya pakai jubah, tutup dia, tidak boleh lihat Muhammad. Bukan karena takutnya, dia bilang kalau kutatap Muhammad jangan sampai beralih akidahku. Nauzubillahi min zalik. Jadi ketika Rasulullah dalam keadaan seperti itu, lanjutan ayat selanjutnya, fasabbih bihamd Muhammad,
Kami tahu kamu dalam keadaan resah dan gelisah, galau dengan persoalan yang kamu hadapi. Tapi kan Allah ini ujian. Kata Allah, fasabbih bihamdik, perbanyak tasbih. Subhanallah, subhanallah. Jadi itu tanda ini amalan, berbagi amalan. Dan saya baca riwayatnya, pernah suatu waktu sahabat bertanya, ya Rasul, kira-kira amal apa yang kami lakukan sehingga mendapatkan kebaikan sepanjang hidup kami? Kebaikan yang istimewa. Kan banyak nasihat-nasihat itu kalau kita baca. Rasul mengatakan, baca subhanallah ketika engkau dalam keadaan sulit dan susah. Maka ketika kau baca subhanallah, memperbanyak subhanallah, insya Allah satu, Allah berikan 1000 kebaikan kepadamu. Allah tutupkan 1000 keburukan untukmu. Itu subhanallah Pak, subhanallah. Itu kita baca itu. Kalau belum CRTR-nya suami, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai terakhir Ramadan tidak keluar-keluar Ustaz. Kenapa bisa? Memang suamiku tidak ada kerjanya, cocok. Bu ya, subhanallah itu luar biasa. Mungkin kita pandang enteng, tapi subhanallah itu kan pengagungan kepada Allah. Maka kenapa kita sujud ruku? Apa dibaca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, adalah kalimat subhanallah di situ. Ketika kita dalam keadaan lupa sesuatu rukunnya dalam sholat, kita sempat sujud, sahwi namanya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kenapa semua diawali dengan subhanallah? Sama dengan ketika Allah memperjalankan Rasulullah, subhanalladzi asra bi'abdi. Kenapa bukan tabarakalladzi bi'abdi? Sama-sama maha suci Allah. Kenapa subhanallah? Ini kalimat yang istimewa, bisa dibaca ketika kita melihat keindahan luar biasa di luar jangkauan manusia. Baca subhanallah. Ketika kau melihat sesuatu yang kurang menyenangkan di luar jangkauan manusia, peristiwa buruk terjadi, baca subhanallah. Bukan masya Allah, itu perbedaannya. Masya Allah sesuatu yang takjub, tapi itu kenikmatan, masya Allah. Tapi sesuatu keburukan dan kebaikan, semua subhanallah, subhanallah. Ini tidak astaga, apa astaga, subhanallah. Jadikan zikir. Ternyata salah satu kunci surga itu adalah subhanallah. Makanya bagus itu sebelum tidur kita baca subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Setiap habis salat fardu baca kunci surga yang kedua, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 10 kali. Setiap habis salat fardu. Insyaallah. Baca itu. Oh kalau begitu Ustaz, itu saja dibaca, tidak usah mikir salat. Jalan Pak, alhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah. Ini yang dijanjikan kepada Rasulullah menjadi kenang-kenangan bagi kita. Subhanallah. Kemudian yang kedua Allah sampaikan bihamdik, perbaca tahmid, alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya, masa diuji alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disitulah Bapak Ibu, kalau nikmat dikasih oleh Allah, saya bacakan tadi di mukaddimah ceramah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi kalau sesuatu yang kurang mengenakkan, ujian apapun, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya. Apa maknanya? Dibandingkan dengan ujian, kesulitan yang Allah berikan dalam hidup, itu tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dalam hidup, tak Bapak Ibu. Biar bagaimanapun susah dan sulit, tak, kalau mungkin termasuk hamba yang bersyukur, sadari lebih fapenya menafong Allah Ta'ala, lebih banyak nikmat yang Allah kasih dibanding dengan ujian yang diberikan dalam hidup. Itu nikmat luar biasa. Wa kum minas sajidin, kemudian perbanyak sujud. Ini Pak, makanya dalam hidup ini apapun persoalannya, kenapa sujud? Supaya kau sadar satu, yang pertama, tempat yang paling rendah kita ambil nikmat adalah tempat waktu sujud. Tapi disitulah
kedekatan antara Khalik dengan makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud. Allahu Akbar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kemudian Allah sampaikan, Muhammad, beribadahlah sepanjang hayatmu sampai akhir perjalanan kehidupan. Ini Allah datang menghibur Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau mau langsung pertolongan, Allah kan bisa jadi langsung kun fayakun. Cuma ini kan proses itibar, proses perjalanan kehidupan kita. Nabi Muhammad saja diberikan perjalanan seperti itu. Manusia kekasih Allah. Tidak mungkin laulaka ya Muhammad lima khalaqtul aflak. Tidak ada dunia kehidupan, tidak diciptakan semua yang ada kecuali karena Muhammad. Karena Muhammadlah kita ada. Karena Muhammadlah ada bulan Ramadan. Karena Muhammad ada perintah puasa. Kalau tidak ada Muhammad, tidak ada itu semua. Tapi kenapa Rasulullah masih dibimbing Bapak Ibu? Saya baca di Sirah Nabawiyah peristiwa luar biasa. Ketika perang Uhud, perang yang paling berat, kekalahan umat Islam, perang Uhud, Nabi Muhammad sempat patah gigi gerahamnya, sempat pecah bibirnya yang dibawa, sempat berdarah dahi dengan alisnya, menetes darah. Rasulullah mengambil semua darah, mengusapkan di dadanya, melarang jatuh di tanah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa dilakukan seperti itu? Rasul mengatakan, aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Malaikat semua memuji kebesaran Allah, mengatakan, Muhammad, satu tetes darahmu menetes ke bumi, kuhancurkan semua orang-orang yang memusuhimu di atas permukaan bumi ini. Kata Rasulullah, aku tidak ingin semua makhluk sekalipun dia membenciku, karena bukan aku diutus untuk melaknat dan menghancurkan, tapi aku di atas diutus untuk mengajak dan menuntun umat ke jalan kebaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita kalau dilempar ke sandal, Pak, kira-kira bagaimana perasaan tak? Ya Allah, biar sandal ini ku pegang, ku bawa pulang. Nabi Muhammad, Pak, Masya Allah, luar biasa, kekasih Allah. Dalam keadaan seperti itu, darahnya saja berdarah, Pak. Kalau kita kira-kira nak kasih darah, kita nalempar kita. Tunggu kok na satu keluar atau kuku bakar rumahmu. Rasulullah menetes darahnya, pecah bibirnya ini, Pak. Patah gigi gerahapnya, berdarah mukanya, tapi darah itu ambil, usapkan di badannya merata supaya itu darah tidak menetes ke bumi. Sebab kapan satu tetes hancur semua. Rasul mengatakan, aku diutus bukan untuk menghancurkan dan melaknat, tapi aku datang untuk menuntun, mengarahkan umat kepada jalan kebaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi kalau kita umat Muhammad, jangan sampai seperti yang kita lakukan. Ada orang baru sedikit, pokoknya apa itu emosi kan. Enak cerita itu Ustaz, belum tentu bisa lakukan. Saya bilang itulah gunanya kita saling mengingatkan. Ada yang mengatakan Ustaz pintar pote-pote, cocok nih, kalau tidak ada saja Ustaz maka hancur berantakan orang. Kalau tidak ada Ustaz tambah kacau nih. Contoh kan gitu, Pak. Saya juga tidak menjamin diriku bisa seperti itu, tapi minimal kan kita saling mengingatkan. Makanya saya pesan-pesan guru tak katakan, nah, jangan tunggu kau sempurna menjadi baik baru menyampaikan kebaikan, tapi sampaikanlah itu kebaikan sehingga kau akan tertuntun dengan baik. Begitu. Kalau dituntut baik baru bisa ceramah. Ayo wabillahi taufiq wal hidayah. Malah sama nih tahu ya. Sama dengan guru tak kan dia bilang, pas sama itu nasa minum, nak biarkan Tommy minum, tapi dengan cara ajak dia dulu sholat. Pas sama itu mau botol rangkul dia sholat. Pas sama itu nasa minum rangkul dia sholat. Supaya apa? Siapa tahu dengan sholatnya itu nanti Allah berikan hidayah sehingga terhindar dari perbuatan yang selama ini kemaksiatan. Rangkul dia, jangan dicaci maki. Itu pesan guru tak. Bagus itu. Ini mana neraka tempatmu kau? Itu. Padahal kita belum tahu. Siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka? Mungkin dengar kisah, Pak? Halo, Bu? Mungkin kalau bilang tidak, aku tutup nih. Nah, ada masalah. Mungkin. Halo? Nah, ini 5 watt mami di atas ini. Jangan dulu tidur, Bu, nanti Pi. Kalau mungkin saya mengantuk Tonjika. Mau Tonjika masuk kantor ini sebentar. Jam 8. Tapi saya tahan-tahan tidurku.
Ada kisah menarik Pak, di kisah-kisah teladan saya baca itu. Ada seorang pencuri, mungkin putus asa Tommy mencuri. Dia datang mengadu kepada seorang ulama besar. Dia bilang, kira-kira begini, Pak Kiai, apa yang saya bisa lakukan ini? Amalan apa kira-kira? Karena ini pekerjaanku tidak ada yang lain, cuma makhluk aja, mencuri. Ini Kiai bijak, langsung tidak mengatakan, tinggalkan itu, pokoknya itu haram. Kiai katakan begini, nah, kalau memang tidak ada jalan lain yang bisa kau lakukan begini, kau boleh mencuri tapi 2 syarat mesti. Pokoknya syaratnya, yang pertama 1, curian yang kau kalau mencuri itu hasil curianmu tidak boleh melebihi untuk kau makan batasnya siang dan malam. Syarat yang pertama, hanya untuk kau makan siang dan malam, itu saja, tidak boleh lewat daripada itu. Lewat daripada itu tinggalkan. Yang kedua, kau boleh mencuri, tapi ketika azan berkumandang, hentikan, salat ke dulu. Salat ke dulu, baru lanjutkan tugas curi. Kira-kira sanggup gitu. Ini lumak bijak. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, ini pencuri tengah malam datang mencuri. Dan datangi lalu apa? Orang kaya besar, agnia pada waktu itu zamannya lah. Ini orang kaya Pak, ada 1 anaknya, perempuan. Jadi ketika dia masuk itu, setiap nada apa hartanya itu, setiap nambil, wah kalau kujual ini melebihi untuk makan siang dan malam. Sampai 1 malam tak putar-putar di dalam rumah, bunyi di masjid. Singkat cerita, azan ki. Akhirnya dia pengen ambil wudhu. Pesannya gurunya, pokoknya gurunya dia bilang kalau tiba saatnya sholat, hentikan aktivitasmu, lakukan dulu sholat. Masuk waktu subuh, tak putar-putar. Nah, sampai setiap yang ada apa, semua melewati untuk dimakan siang dan malam. Akhirnya tiba azan, Pak pergi berwudu. Azan di rumahnya itu orang kaya, kaget orang kaya. Tiba-tiba ada azan besar ini di tengah rumah. Malaikat kira-kira ini. Jadi singkat cerita Pak, tidak ada tahu, pokoknya bangun semua rumah, bangun istri dan anaknya, pembantunya lah kira-kira. Akhirnya salat berjamaah. Ini juga tuan rumah dan tanya-tanya siapa ini? Mungkin ketulut-tulutnya motok, cakar bulan deh antara sadar dengan tidak sadar. Ya inilah skenario-nya Allah jalan kira-kira. Akhirnya setelah salat subuh duduk bercerita bi. Makutana nih yang punya rumah, bertanya yang punya rumah. Saya mau tanya kisahnya kira-kira siapa kamu ini sebenarnya? Karena barusan saya lihat. Nah cerita kami, saya ini pencuri paluka. Cuma saya ini Pak dikasih, saya sudah belajar sama seorang ulama, dikasih 2 syarat. Bisa jika mencuri, tapi 1 yang hasil kucuri itu hanya untuk kupakai makan siang dan malam. Itu saja. Syarat yang kedua, ketika tiba waktu sholat, disuruh Kak sholat. Makanya saya tadi azan. Ini orang kaya Pak langsung mengatakan, ini orang luar biasa ini. Dia bilang Pak harta saya tahu semua kuncinya, saya tahu semua di mana kita simpan. Nah 1 malam keliling-keliling, setiap yang aku dapat pasti melewati batasnya untuk makan siang dan malam. Langsung orang bapak ini mengatakan kalau begitu begini, tinggalkan itu pekerjaanmu. Ada anakku satu-satunya perempuan, banyak yang lamar tapi belum ada yang berjodoh. Ini sekarang jodohmu dan semua hartaku kuwariskan untukmu. Coba Pak. Jadi kalau begitu bagus pencuri semua dulu Pak, cari datangi orang kaya. Tapi bukan kasih ini kekianatan, panggilkan kijata rantas. Ini satu iktibar pelajaran dalam kehidupan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, yakin in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Pertolongan Allah itu pasti dekat dalam kehidupan kita. Maka jangan ragu, jangan bimbang. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Allah janjikan kenikmatan untukmu. Ada yang mengatakan surga itu kenikmatan bebas, surga bagian dari kenikmatan. Maka ketika kita mampu dekat dengan Allah, Ramadan datang untuk menuntun kita dengan kebaikan. Jangan pernah melalaikan kesempatan yang Allah berikan. Ada orang ustaz di situ nanti datang di masjid Ramadan, bagus karena alhamdulillah dikasih kenikmatan untuk datang di masjid. Tapi ustaz, kenapa nggak masuk di masjid? Di mana di pinggirnya masjid, di terasnya? Apa nak lakukan? Ikut buka ustaz. Dia nak puasa,
Alhamdulillah, siapa tahu dia datang juga di situ. Gara-gara berkahnya melihat orang makan. Akhirnya biasa, tahu nggak puasa deh, malu kak datang buka puasa, tidak puasa kak. Siapa tahu terketuk hatinya, belum dimasuk dalam, baru di emperannya masjid. Akhirnya ketika datang buka puasa, napasan topi songkok sepanjang hidupnya baru satu kali pakai songkok. Sarung pun tinggi sebelah, tapi malifa maguru kasi malifa. Tama di masjid tama masam pajam. Masam pajam sunnah parakan. Tahiyatul masjid. Namanya orang kasih itu belajar orang. Siapa tahu dia dapat hidayah dan detik memang selama ini mungkin jelek. Kita tidak bisa menjustifikasi orang. Bisa jadi orang banyak kemaksiatannya, tapi ketika dibukakan pintu kesadaran taubat kepada Allah, bisa jadi habis semua itu kesalahan keburukannya. Allah wafatkan dalam keadaan iman, mati dalam keadaan selamat. Kita ini Pak belum tentu, jangan sampai kita banyak kayak kata mengangkat saya paling hebat, jenggotku panjang, jidatku hitam, saya paling hebat, muncul ujub takabur. Bisa jadi ujub takabur itu menghapus semua kebaikan. Idiknya cilakaan atau cilakai. Makanya ada biasa orang mengatakan, biasa itu pengurus masjid, bersyukurlah kalau sandalmu hidal di masjid daripada sandalmu tidak pernah kelihatan ke masjid. Perlu tuh dilurus kayak roh. Masa doakan kehilang terus sandal tak di masjid? Lebih bagus lagi tidak pernah hilang sandal di masjid. Saya Ramadan tahun lalu Pak, ini luar biasa, tidak bisa kulupakan sepanjang hayat saya. Malam pertama ceramah Ramadan tahun lalu, hilang sandal. Malam pertama. Malam terakhir Gunung Merapi Nurul Majid, hilang lagi sandalku. Adidas lagi mereknya. Mafadi uluku, sakit tong hati. Tapi saya bilang, Mufalisri aleku, kembali. Jangankan sandal, nyawa pun kalau mau berangkat nggak bisa dihalangi. Tapi memang berat Pak, yakin berat. Kita kehilangan, pintar sabar. Ketika kita diuji sanggup nggak? Minimal mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk ke jalan yang seperti itu. Sakit hatiku. 1 minggu ku beli sebelum puasa, ku pakai pergi ceramah. Enak terus saja berjalan. Kasih malai. Pas muka keluar dibilang, Ustaz kenapa? Saya bilang, tidak ada sandalku. Dia bilang itu satu kita pakai Ustaz. Saya bilang siapa sandal? Dia bilang pakai Miki saja. Saya bilang salah itu. Kalau yang ngambil sandalku itu bisa jika istilahnya tertukar. Nah kalau bukan dia ngambil sandalku ku pakai, sama jika PSM jika itu paluka sandal masjid. Masih mending Pak, biarkan dia masuk. Ada tahu orang tak lewat-lewat, tidak pernah tuh sampai di masjid, lewati masjid malam. Sekalinya masuk di masjid langsung di depannya Pak Imam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesempatan mana Pak Allah kasih kenikmatan ini? Makanya subuh terakhir kita di fase kedua, sebentar malam dan seterusnya. Inilah tantangan berat bagi kita. Insya Allah yang berjuang itulah yang akan nanti mendapatkan perhargaan la'allakum tattaqun. Mari Pak berjuang. Kalau mungkin 20 kemarin kita banyak kealpaan, kelalaian, Bu usahakan jangan lepaskan ini malam 10 terakhir. Sekalipun kalau mungkin ada yang tinggal 9 malam mami, karena kemungkinan kita akan suatu saat akan berbeda. Tapi saya bilang wajar nih, di mana-mana pasti ada perbedaan. Nanti kita kupas di malam di malam ceramah tarawih. Gunakan kesempatan, jangan sia-siakan ini. Hanya ada programnya pengurus waktu khutbah Jumat sampai di sini. Mulai sebentar malam Dinda ya. Sudah ada salat malam kiam mulai ditangguh lagi sahur. Alhamdulillah. Datang mikir rame-rame. Tapi mengerti tongki sering sumbang. Kasihan pengurus kalau selalu menangani. Kasihan ini. Ini kan kalau kita sumbang sahur insya Allah untuk kita. Lebih bagus lagi kalau ada ibu-ibu mengatakan, Ustaz malam ke-21. Apa itu Ustaz? Malam ke-21 Ustaz, saya tanggung berapa dos? 60 dos. Malam ke-22 saya Ustaz 30 dos. Malam ke-21 3 Ustaz, saya 1 dos. Alhamdulillah. Dari tidak ada dos na bawa. Dia tompian datang, dia tompi ambil dos. Semangat ki Bapak Ibu. Perjuangan belum usai, titik terakhir belum. Siapa yang mendapatkan? Pasti yang bersungguh-sungguh. Semoga kita insya Allah menjadi insan muttaqin. Nanti saya akan lanjutkan di malam ke-26
pembahasan kita insyaallah. Diingatkan saja Dinda apa temanya. Saya juga masih pusing apa lagi ku bahas. Mudah-mudahan selama kita pada salama Allah pertemukan kita dalam kebaikan insyaallah di surganya kelak kita dikumpulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu waliyul muttaqin. Kita tutup kesempurnaan majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.